DPRD Maluku undang tim pemekaran, bahas 15 calon DOB di Maluku. DPRD Provinsi Maluku menggelar pertemuan bersama tim pemekaran dari 15 calon daerah otonomi, DOB, di Provinsi Maluku yang diusulkan ke pemerintah pusat. Pertemuan ini dilakukan oleh Komisi 1 DPRD Provinsi Maluku untuk membicarakan kesiapan dan perjuangan 15 DOB di Maluku ini dalam membentuk provinsi dan kabupaten atau kota baru di Maluku. Pertemuan ini digelar untuk mengetahui kesiapan dan perjuangan tim pemekaran dalam proses yang dilakukan untuk membentuk DOB di Maluku. Sekaligus mengetahui secara detail syarat dan ketentuan sesuai aturan yang berlaku, kata Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumra di Gedung DPRD Maluku, Selasa, 1 Maret 2022. Rapat bersama tim pemekaran ini digelar di ruang paripurna DPRD Maluku dan ikut dihadiri oleh Asisten 1 Pemerintah Provinsi Maluku, Samuel Huae, Karo Pemerintahan Pemprov Maluku, pimpinan DPRD Kabupaten dan Kota serta Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten dan Kota yang daerahnya diusulkan untuk dimekarkan. Amir Rumra dalam kesempatan itu mengatakan, perjuangan 15 calon DOB ini sudah dilakukan sejak 6 tahun lalu. Politisi PKS dari daerah pemilihan Kota Tual, Maluku Tenggara, dan Kepulauan Aru ini mengaku, Komisi 1 DPRD Provinsi Maluku periode 2014 hingga 2019 telah menyampaikan ke Komisi 2 DPR RI, Komite 1 DPD dan Depdagri untuk mewujudkan perjuangan belasan DOB ini. Kami akan terus memperjuangkan pemekaran DOB ini, kata Rumra saat memimpin rapat. Rapat ini dimaksudkan untuk mengecek kesiapan calon daerah otonom baru, salah satunya adalah soal kebijakan Bupati dan DPRD setempat. Jadi kita minta tim pemekaran sampaikan kesiapan pemekaran, apakah sikap Bupati dan DPRD seperti apa, apakah sudah memenuhi syarat atau belum, urai Rumra. Berdasarkan paparan tim pemekaran, sebagian dari calon DOB belum direstui oleh Bupati dan DPRD setempat. Seperti sejumlah calon DOB di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dari data yang dihimpun terdapat 15 calon daerah otonom baru di Provinsi Maluku yang telah mengajukan usulan pemekaran wilayah. Ke-15 calon DOB itu masing-masing, Provinsi Maluku Tenggara Raya, Kabupaten Lease, Kabupaten Kepulauan Terselatan, Kabupaten Wakate dan Gorom, Kota Bula, Kabupaten Kei Besar, Kabupaten Aru Perbatasan, Kabupaten Tanimbar Utara, Kabupaten Seram Utara Raya, Kabupaten Jazirah Leihitu, Kabupaten Talabatai, Kabupaten Burukayeli, Kota Kepulauan Huamual, Kawasan Khusus Kota Banda, Kabupaten Tanimbar Utara. Sebelumnya, Wakil Ketua 1 DPD RI, Nono Sampono dalam kesempatan berkunjung di Ambon mengatakan, rencana pemekaran sejumlah DOB di Papua akan menjadi pintu masuk untuk pemekaran 13 daerah otonomi baru di Maluku. Nono mengaku, terkait usulan pemekaran 13 DOB di Maluku telah dibicarakan saat bertemu dengan Wakil Presiden RI Maruf Amin. Dalam pertemuan itu, Nono meminta pemerintah dapat mempertimbangkan untuk membuka pemekaran daerah otonomi baru di Maluku. Saya sudah bertemu dengan Wapres bagaimana dibuka pintu moratorium agar 13 daerah otonomi baru di Maluku bisa berproses, ujarnya. Usulan 13 daerah otonomi baru di Maluku juga sudah diajukan kembali ke pemerintah pusat untuk dapat dipertimbangkan. Sudah diajukan lagi, ada tambahan pengembangan DOB dari Wagub. Saya belum lihat isinya, tapi tadi baru saya terima dari Wagub atas nama gubernur, kata Nono. Ia pun berharap dengan dibuka kembali moratorium daerah otonomi baru di Papua akan menjadi pintu masuk untuk daerah-daerah lain khususnya di Maluku. Secara nasional ada 122 DOB, mudah-mudahan pintu masuknya dari Papua ini, ujar Nono Sampono. Utusan calon DOB Kei Besar diwakili oleh 1. Hendrikus Refra, 2. Nokera Hakbau, 3. Laurensis Sikte Ubun. Joshua Saili melaporkan dari Ambon, Maluku. Maka terhadap pemekaran Maluku Tenggara Raya, maka ini sudah menjadi kebutuhan kami masyarakat Maluku Tenggara Raya. Maka diharapkan agar pemerintah yang berada di Maluku Tenggara Raya itu yang kemudian mari kita duduk bersama untuk membicarakan perjuangan ini lebih tuntas. Karena tentu ini tidak terlepas daripada sebuah beban daerah yang harus kita biayai. Karena tadi saya sepakat dengan yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya, bahwa ini harus kita lakukan langkah-langkah politik untuk menggolkan kepentingan kita ini. Bahwa yang sudah dilakukan oleh DPRD Komisi 1 Provinsi maupun pemerintah provinsi, karena pemerintah provinsi
melengkapi syarat administrasi, dan yang dilakukan oleh Komisi 1 adalah langkah politik yang sudah dilakukan. Sehingga diharapkan agar mari perjuangan ini menjadi tanggung renteng bersama kita. Karena moratorium sendiri tidak diatur dalam regulasi apapun itu. Sehingga adalah sebuah pernyataan pemerintah untuk membatasi kita dalam melihat kondisi keuangan negara saat ini. Sehingga kenapa Papua hari ini bisa, lalu Maluku tidak bisa, ada apa di situ? Maka bareng-bareng kita harus datang ketemu pemerintah pusat, ketemu Bapak Presiden, ketemu Menteri Dalam Negeri dan berbagai pemangku kepentingan di pusat.